Kali ini kita bakal ngobrolin sebuah kisah yang luar biasa banget dari Tanah Pasundan. Cerita tentang seorang pangeran yang kekuatan terbesarnya justru jadi masalah terbesarnya. Coba deh bayangin, kamu itu sakti mandraguna, gak terkalahkan, kulit sekeras baja, larinya secepat angin. Tapi kamu gak pernah sekalipun ngerasain sakit, bahkan belum pernah lihat darahmu sendiri. Nah, inilah paradoks aneh yang dialami Kian Santang, dan inilah yang jadi awal dari perjalanannya yang bakal mengubah segalanya. Oke, kita mundur dikit ya buat lihat latar ceritanya. Kita lagi ada di Kerajaan Pajajaran, sebuah kerajaan Sunda yang lagi makmur-makmurnya di bawah pimpinan raja legendaris Prabu Siliwangi. Wah, ini lagi zaman keemasannya lah pokoknya perdagangan maju, militer kuat. Di sini kita ketemu sama dua tokoh utamanya. Di satu sisi ada Prabu Siliwangi, sang raja agung, pembangun kerajaan. Di sisi lain ada anaknya, Kian Santang, seorang panglima perang yang gak terkalahkan, lahir dari ibu yang seorang muslimah, dan punya sebuah kegelisahan yang gak dimiliki ayahnya. Kekuatan Kian Santang ini benar-benar di luar nalar. Dia bisa jalan di atas air, geraknya secepat angin, dan badannya kebal dari senjata apapun. Masih muda banget, udah jadi panglima perang. Tapi anehnya, justru karena menang terus, dia malah jadi bosen, sombong, dan frustrasi. Nah, ini dia inti masalahnya. Kata-kata ini tuh bukan cuma kesombongan, tapi lebih kayak teriakan putus asa. Dia kangen sama yang namanya tantangan, sebuah ujian yang bisa nunjukin di mana batas kemampuannya. Keinginan aneh inilah yang akhirnya mendorong dia buat melakukan sebuah perjalanan yang bakal mengubah hidupnya selamanya. Jadi, Kian Santang akhirnya nekat pergi. Tapi uniknya, dia bukan cari harta atau kemuliaan. Dia malah cari satu hal yang belum pernah dia rasain, kekalahan. Dia pengen banget nemuin seseorang yang bisa ngelukain dia. Aneh kan? Perjalanannya ini ngebawa dia jauh banget dari rumah. Karena frustrasi dan dapat mimpi misterius, dia ninggalin istananya yang nyaman di Pajajaran dan pergi jauh ke tanah Arab. Di sanalah, di tengah padang pasir, dia ketemu sama seorang kakek tua yang bakal mengubah segalanya. Nah, ini dia bagian puncaknya. Momen di mana semua kesombongan dan kekuatannya akhirnya diuji, tapi dengan cara yang nggak pernah dia bayangin sama sekali. Si kakek tua itu ngasih tantangan yang kelihatannya konyol banget. Bukan duel pedang, bukan adu jotos, cuma minta Kian Santang buat nyabut tongkatnya yang nancep di pasir. Ya jelas, Kian Santang yang sombong sebagai orang terkuat di negerinya langsung nerima tantangan itu tanpa ragu sedikit pun. Dia keluarin semua ilmunya, semua kekuatannya dikerahkan. Tapi, tongkat itu nggak gerak sama sekali. Sedikit pun nggak. Untuk pertama kalinya, pangeran yang gak terkalahkan ini nemuin sesuatu yang gak bisa dia taklukin. Kalian bisa bayangin gak sih betapa kaget dan gak percayanya dia waktu itu? Dia terus maksa, mendorong badannya sampai ke batas kemampuannya, sampai akhirnya dia muntah darah. Dan disitulah, di tengah padang pasir ribuan kilometer dari rumah, keinginannya terwujud. Dia akhirnya melihat darahnya sendiri, bukan karena pedang musuh, tapi karena keterbatasan dirinya sendiri. Di saat itulah dia dapat pencerahan. Si kakek tua tadi ngungkapin siapa dia sebenarnya. Dia bilang, akulah Ali. Tentu saja, banyak sumber lisan yang menyebut ini sebagai pertemuan spiritual ya, karena Saidina Ali yang asli kan hidup berabad-abad sebelumnya. Tapi buat Kian Santang, ini adalah momen di mana kesombongannya hancur lebur. Di hadapan kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya, Kian Santang pun bertaubat. Dia melepaskan nama dan kesombongannya, memeluk Islam, dan mengambil nama baru, Sunan Rohmat. Momen ini nandain transformasinya dari seorang panglima perang menjadi seorang guru spiritual. Dengan identitas dan tujuan baru ini, Sunan Rohmat pulang ke Pajajaran. Tapi, dia bukan lagi pangeran haus perang yang dulu. Dia sekarang adalah seorang pria dengan misi spiritual. Perubahannya drastis banget loh. Kalau dulu dia hidup buat cari kemuliaan di medan perang, sekarang dia hidup buat menyebarkan keyakinan barunya. Pedangnya dia ganti dengan kata-kata, dan dia mulai ngenalin praktek-praktek baru seperti hitan ke masyarakat Sunda. Tapi ternyata, rintangan terberatnya justru bukan ngelawan raja atau pasukan musuh. Tantangan terbesarnya adalah mencoba mengubah keyakinan ayahnya sendiri, Prabu Siliwangi. Dan ini yang bikin ceritanya jadi tragis sekaligus indah.
Ini bukan konflik kebencian. Prabu Siliwangi tetap sayang sama anaknya, tapi dia dengan lembut menolak buat ninggalin kepercayaan leluhurnya. Ini jadi benturan yang tragis antara cinta seorang ayah dan keyakinan seorang anak. Dua dunia yang nggak bisa disatukan. Supaya nggak terjadi perang saudara, Prabu Siliwangi ngambil keputusan yang berat banget. Dia ninggalin tahtanya dan mundur ke selatan. Kian Santang ngejar terus, memohon ayahnya buat pindah keyakinan, sampai puncaknya di hutan Sancang. Di sanalah sang raja ngucapin selamat tinggal dan menurut legenda melakukan moksa, menghilang secara gaib dari dunia fisik. Di tengah hutan itu, Kian Santang ditinggalin sendirian dengan rasa sedih yang mendalam. Dia akhirnya sadar akan satu hal yang pahit. Meskipun dengan semua kekuatan dan keyakinan yang dia punya, dia nggak bisa memaksakan hidayah atau petunjuk ilahi kepada orang yang paling dia cintai. Terus, gimana akhir dari semua ini? Nasib si pangeran dan kerajaan ayahnya ini saling terkait erat, tapi ternyata jalan akhirnya beda banget. Sepeninggal Prabu Siliwangi, kerajaan Pajajaran yang tadinya super jaya mulai goyah. Tanpa pemimpin legendarisnya, pelabuhan-pelabuhannya direbut, dan akhirnya di tahun 1579, ibu kotanya dihancurkan. Berakhirlah era keemasan Pajajaran. Nah, Kian Santang sendiri gimana? Uniknya, ceritanya punya dua versi akhir. Catatan sejarah bilang dia wafat karena usia tua di Garut dan makamnya jadi tempat ziarah penting. Tapi legenda bilang, kayak ayahnya, dia nggak mati tapi ngahyang, menghilang buat jadi roh penjaga. Sejarah dan mitos pun jadi satu. Ini nih yang bikin kita mikir, kerajaan fisik Prabu Siliwangi sekarang udah lenyap, cuma jadi catatan sejarah. Tapi warisan spiritual Kian Santang, gagasan yang dia perjuangkan, terus hidup dan bahkan mempengaruhi jutaan orang sampai hari ini. Jadi nih menurut kalian, mana yang lebih abadi? Kerajaan duniawi atau sebuah keyakinan yang melampauinya?